Hai guys, cek. Saya asumsikan suara saya terdengar. Quick roll call dulu. Tim pemerintah, apakah di sini dan lengkap? Hadir. Oke. Oposisi? Hadir, Pak. Oke. Judge roll call, Iwan. Uh, Iwan, apakah ada di sini? Hi, I'm here. Oke. JJ, Hadir. Ramade, Hadir, Beb. Walisa. Hadir. Oke, semuanya udah ada di sini. Wait ya, mau timer dulu. Oke, hai guys, beberapa catatan sebelum kita memulai perdebatannya. Pidato substansi sampai 7.20, setelah 7.20, juri tidak akan mencatat apapun yang keluar dari pidato kalian, jadi kalian bisa langsung uh, memberhentikan pidato itu. Lalu yang kedua adalah untuk reply speaker, itu bisa sampai 4.20, jadi bisa berhenti juga setelah 4.20. Lalu yang ketiga, POI sangat dianjurkan, teman-teman bisa menerima dan juga meng-offer POI pada menit 1 sampai menit ke-6. Jadi jangan lupa sebelum dimulai perdebatannya, sebutkan preferensi POI, apakah harus melalui verbal atau non-verbal. Oke, tanpa berlama-lama, saya panggil pembicara pertama dari tim pemerintah. Halo Kak, boleh minta waktu sebentar nggak, pembicara duanya kelempar belum masuk lagi? Oke. Oke, nanti dikabari ya kalau misalnya udah masuk. Makasih. Oke, sebentar. Halo Kak, udah bisa mulai? Oke. Oh ya guys, kalau misalnya tidak ada kendala koneksi, bisa on cam ya, sesuai arahan panitia. Thank you. Oke, pembicara pertama, boleh dimulai. Oke, untuk
preferensi POI lewat kolom chat. Kalau saya terima silakan open mic, kalau tidak berarti tidak diterima dan mohon jangan spam. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan ini menyesali meningkatnya komersialisasi olahraga di Indonesia. Dewan juri, ada beberapa hal yang perlu dikarakterisasi terlebih dahulu terkait satu, bagaimana sebenarnya kondisi olahraga di Indonesia. Kami percaya olahraga di Indonesia menjadi suatu hal yang masif, pada akhirnya bukan. Karena pada akhirnya banyak sekali fans atau para anak muda atau bahkan tidak terikat muda, tua, dewasa, dan lain sebagainya, mereka menyukai olahraga. Yang pada akhirnya ini adalah suatu hal yang berpotensi untuk bagaimana dikomersialisasi, di mana pada akhirnya banyak sekali promosi yang masuk misalnya, atau jual beli atlet pada akhirnya, dan lain sebagainya. Namun di sini sebagai tim pemerintah, kami akan buktikan kepada Anda bagaimana pada akhirnya ini akan menjadikan suatu hal yang buruk bagi olahraga Indonesia itu sendiri, baik bagi citranya ataupun bagi atletnya itu sendiri. Sehingga pada akhirnya dengan meningkatnya komersialisasi ini justru harus disesali. Lihat bagaimana sebenarnya peningkatan pada status quo atau meningkatnya komersialisasi pada status quo yang kami maksudkan. Meningkatnya komersialisasi olahraga pada status quo artinya pada akhirnya akan ada terus-terusan dalam bentuk komersialisasi yang dalam hal ini seperti misalnya menjadikan atlet-atlet tersebut sebagai bintang iklan misalnya, atau brand ambassador, atau pada akhirnya untuk produk-produk tertentu misalnya, dan lain sebagainya. Atau dua, komersialisasi ini juga bisa dalam bentuk jual beli atlet pada status quo, di mana pada akhirnya para agensi berlomba-lomba membeli atlet pada akhirnya untuk yang mana pada akhirnya itu bisa lebih menguntungkan agensi mereka atau agensi olahraga mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan terus berlomba-lomba menjual beli atlet. Dan ini juga akan kami ekstensikan bahwa ini akan jauh lebih buruk pada akhirnya. Atau yang ketiga, hal yang akan terjadi ketika terus meningkatnya komersialisasi olahraga tidak hanya pada bagaimana atlet dan pada bagaimana atlet tersebut, tapi juga bagaimana sebenarnya citra olahraga tersebut akan terganggu misalnya. Misalnya, kami akan komparasikan ini dengan bagaimana sebenarnya maraknya adanya perjudian karena adanya olahraga dan lain sebagainya, yang kami akan komparasikan bahwa ini akan juga masuk ke dalam bentuk komersialisasi. Maka lihat apa sebenarnya komersialisasi yang ingin kami capai, yang kami sesali pada akhirnya. Kami percaya bahwa komersialisasi di sini adalah suatu bentuk kegiatan untuk menguangkan atau bagaimana pada akhirnya ini adalah suatu tindakan untuk menghasilkan suatu uang daripada olahraga itu sendiri, bukan. Yang pada akhirnya Anda bisa melihat bahwa komersialisasi ini adalah sebagai bentuk upaya untuk menjadikan olahraga sebagai ladang penghasilan misalnya, sebagai barang dagangan yang pada akhirnya Anda akan menawarkan dan lain sebagainya. Maaf, POI ditolak. Maka lihat bagaimana sebenarnya urgensi untuk kita menyesali komersialisasi olahraga di Indonesia. Masuk pada poin kami yang pertama. Satu, kami percaya bahwa komersialisasi dalam bentuk A menjadikan atlet sebagai bintang iklan atau ambasador pada akhirnya ini akan buruk. Mengapa? Rasionalisasi yang pertama adalah ini akan memperburuk bagaimana kondisi atau citra daripada citra daripada atlet itu sendiri. Mengapa? Rasionalisasinya yang akan kami berikan adalah sebagai berikut. Misalkan misalkan kita anggap sebagai Anda adalah seorang atlet sepak bola misalnya. Kemudian Anda menjadi seorang brand ambassador bagi salah satu produk bagi salah satu produk shampoo misalnya pada akhirnya. Kemudian yang terjadi adalah mungkin exposure Anda akan jauh lebih besar dan dan Anda akan lebih dikenal oleh masyarakat, bukan? Namun pada akhirnya kenapa ini buruk? Ini akan menghasilkan ketika komersialisasi ini terus-terusan pada akhirnya, maka ini akan buruk. Mengapa? Satu, ketika misalkan Anda sudah jauh lebih terkenal pada akhirnya, kemudian Anda Anda mengikuti pertandingan pada klub Anda, kemudian pada akhirnya Anda kalah atau Anda membuat suatu kesalahan di klub Anda, pada akhirnya exposure yang besar ini akibat adanya terus-terusan atau meningkatnya komersialisasi olahraga terhadap yang menjadikan Anda atlet ini sebagai objek, pada akhirnya ini akan buruk, bukan? Karena pada akhirnya ini akan mendatangkan hujatan dan lain sebagainya karena sebegitu besar fans Anda, bukan? Pada akhirnya kami rasa fans Anda yang datang daripada exposure di iklan tersebut tidak hanya mereka-mereka yang senang dengan olahraga saja awalnya, bukan, namun karena Anda mungkin ini akan menjadi suatu mereka akan cinta dengan mereka akan melihat olahraga pada akhirnya. Namun ini juga akan buruk karena pada akhirnya mereka akan menjadi ada probabilitas mereka untuk menjadi fanatik, bukan, pada akhirnya. Dan ini akan buruk pada akhirnya untuk Anda sendiri karena Anda akan dibully dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika pada akhirnya pun ketika Anda kalah misalnya akan ada judgement terhadap produk yang Anda
yang Anda buat bukan, yang Anda promosikan atau yang Anda jadi brand ambassador yang pada akhirnya ini juga akan merugikan perusahaan. Sehingga kami melihat adanya meningkatnya komersialisasi olahraga di Indonesia, mohon maaf tidak, komersialisasi di Indonesia pada akhirnya ini justru akan membawa buruk kedua sisi daripada sisi perusahaan atau daripada sisi Anda sendiri bukan. Atau pada akhirnya ketika misalkan ada fans Anda yang melihat Anda semakin berkembang dan lain sebagainya, akan muncul kefanatikan yang pada akhirnya ketika Anda kalah bisa jadi ini ada bentrok supporter misalnya dan lain sebagainya karena mereka sebegitu cinta dengan Anda, karena ada exposure yang sebegitu besar dengan adanya komersialisasi ini. Kami rasa ini adalah hal yang harus tidak, terima kasih. Yang kedua, kami rasa ada bentuk komersialisasi dalam bentuk jual beli atlet bukan, yang mana semisal kita ambil case analoginya seperti misalnya Anda di Indonesia sendiri Anda mengambil atau membeli atlet daripada luar negeri. Mungkin secara sekilas oh ini akan baik atau tidak apa-apa karena pada akhirnya atlet luar negeri yang kita beli akan jauh lebih mumpuni dan lain sebagainya. Kami rasa ini akan buruk pada akhirnya bukan, karena ini pada akhirnya ini menutup kemungkinan daripada atlet-atlet Indonesia untuk berkembang karena pada akhirnya yang tempat yang seharusnya mereka tempati pada akhirnya diambil atau diisi oleh orang-orang atlet dari luar negeri bukan. Ini akan buruk pada akhirnya mengingat bagaimana citra olahraga di Indonesia juga pada akhirnya akan buruk. Satu, masyarakat akan menganggap bahwa oh apakah seburuk itu olahraga di Indonesia pada akhirnya mereka harus membeli atlet misalnya dan lain sebagainya. Maka kami percaya bahwa komersialisasi ini pada akhirnya tidak akan sejalan dengan bagaimana yang dicita-citakan olahraga. Atau pada akhirnya ada case yang terakhir yang akan muncul daripada komersialisasi ini. Lihat bagaimana pada status quo ada berbagai macam bentuk seperti misalnya di dalam pacu kuda misalnya mereka ada perjudian di sana yang dikomersialisasi oh Anda mendukung yang mana dan lain sebagainya. Kami percaya itu pada akhirnya akan buruk bukan, karena ini juga akan mencederai bagaimana sebenarnya olahraga tersebut mereka harus sportif dan pada akhirnya mereka harus bagaimana legowo menerima kekalahan dan lain sebagainya. Kami percaya ketika olahraga tersebut sudah merugikan satu pihak dan pihak lainnya, maka unsur-unsur dalam hal tersebut yang dalam hal ini ada komersialisasi olahraga tidak lagi dapat dibenarkan kan, sehingga ketika terus-terusnya meningkat komersialisasi ini, ketika kita bayangkan akan terus meningkatnya komersialisasi ini, pada akhirnya akan terus terjadi hal-hal buruk tersebut yang akan diperkeruh bukan pada akhirnya, sehingga hal-hal tersebut tidak lagi dapat dijustifikasi pada status quo dan layak untuk disesali pada akhirnya. Maka kami percaya, even ketika pemerintah oposisi bilang oh mereka juga butuh uang dan lain sebagainya, kami rasa di status quo sudah cukup dengan adanya investor dan lain sebagainya yang kami rasa juga ada orang yang begitu loyal dengan olahraga bukan, sehingga kami percaya hal tersebut bukan suatu hal yang bisa dikatakan untuk tidak menyesali hal ini. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah. Selanjutnya adalah pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu 7 menit 20 detik terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada pembicara pertama tim oposisi, waktu dan layar dipersilahkan. Halo pembicara Halo, pertama. suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Tadi soalnya suara MC-nya agak putus-putus. Oke, mohon maaf ya, suara terdengar dengan jelas. Aduh, sorry. Kalau misalkan ganti device Jelas, dulu jelas. masih sempat nggak? Soalnya ini patah-patah gitu loh, saya takut jadi bakal gimana Oke, gitu. 1-2 menit ya. Oke, oke, bentar.
Oke, halo, suara saya terdengar jelas? Sudah cukup jelas. Oke. Saya akan set timer terlebih dahulu. Untuk preferensi POI bisa dilakukan lewat chat. Tolong jika nanti merasa terputus, bisa langsung putus omongan saya aja untuk kasih tahu. Saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mosi ini adalah mosi tentang perbandingan, di mana di sisi preposisi seharusnya mereka juga membandingkan mengapa pada akhirnya dunia mereka jauh lebih baik dibandingkan dunia kami. Sedari awal, selama 7 menit, mereka menggambarkan bagaimana dunia kami begitu buruk. Sementara kami mempertanyakan mengapa dunia mereka jauh lebih baik tanpa adanya sistem komersialisasi tersebut. Beberapa sanggahan dalam debat kali ini. Yang pertama, argumentasi mereka yang pertama yaitu mereka menyesali adanya sistem brand ambassador yang ditujukan kepada atlet-atlet olahraga tersebut. Ada beberapa respon. Pertama, kami percaya bahwa ketika Anda dipilih menjadi brand ambassador, Anda memiliki hak untuk menolak dan juga menerima. Berarti, jika Anda menerima untuk menjadi brand ambassador, maka Anda sudah siap untuk menerima seluruh resiko yang ada. Terlebih lagi, saat Anda masuk ke dalam tim, Anda juga menandatangani kontrak kerja misalkan menandatangani kontrak kerja dan Anda bisa melihat apakah nantinya ketika Anda menjadi brand ambassador tersebut apakah akan mengganggu jadwal latihan Anda dan lain sebagainya. Dan kami percaya juga bahwa tim official tim tersebut juga bertugas untuk memastikan apakah nantinya ketika Anda menjadi brand ambassador mengganggu performa Anda saat latihan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa nantinya ketika mereka melakukan kesalahan, maka ini akan menjadi mereka akan di head speech oleh para fans-fans mereka. Kami berpikir bahwa ini tidak terjadi. Mengapa? Karena fans mereka pasti tentu saja akan paham dan mengerti bahwa ini merupakan kerjasama tim. Jadi tidak ketika tim tersebut kalah, berarti seluruh tim butuh adanya pembenahan dan tidak boleh disalahkan satu orang saja. Kedua, kalaupun misalkan exposure tersebut sebesar itu, kami berpikir ini justru baik karena secara tidak langsung ini menjadikan sarana kontrol untuk orang-orang yang sudah terkenal orang-orang ataupun atlet-atlet terkenal tersebut untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Contoh misalkan ketika Anda pakai doping dan Anda ketahuan, maka Anda akan di-exposure buruk oleh masyarakat dan brand ambassador Anda akan dicabut misalkan. Lalu yang selanjutnya, ketika mereka mengatakan bahwa mereka ini akan beli atlet dan lain sebagainya, atlet luar negeri. Justru ini baik untuk kita. Mengapa? Karena secara tidak langsung kita memberikan kesempatan kompetisi antara atlet dalam negeri untuk bisa berkompetisi lebih sehat, untuk bisa berkompetisi lebih semangat, agar mereka juga memiliki kemampuan yang ada. Dan juga kami percaya bahwa atlet luar negeri ini juga membawa moral-moral value yang baik untuk dunia olahraga Indonesia. Namun mereka mengatakan bahwa pendanaan sudah sangat cukup karena kita sudah ada investor. Kami mempertanyakan mengapa padanya investor mau untuk menanamkan sahamnya di sisi Anda. Karena investor ini sangat profit oriented. Justru investor ini mau untuk menanamkan sahamnya di klub sepak bola karena adanya profit yang ditawarkan dewan juri. Sementara mereka sedari awal tidak membuktikan mengapa padanya di sisi mereka tetap adanya profit. Berarti tandanya investor juga tidak mau di sisi mereka. Kedua, selanjutnya mereka mengatakan bahwa nantinya akan adanya perjudian olahraga. Kami berpikir kasus ini kasus yang tidak terlalu penting karena minor case di Indonesia. Karena kita sudah mengenal adanya larangan-larangan agama ataupun adanya ancaman hukuman seperti ancaman hukuman yang sudah struktural, sehingga ini membuktikan bagaimana sistem perjudian olahraga ini juga tetap dapat dicegah di status quo. Selamat datang di argumentasi saya. Di sini saya akan membawakan dua argumentasi, yaitu argumentasi prinsipal dan yang kedua argumentasi efektivitas ke dunia olahraga. Argumentasi prinsipal, mereka lupa mengkarakterisasikan sistem olahraga di Indonesia. Kami percaya olahraga di Indonesia sudah menjadi satu, sarana identitas, kedua, sarana hiburan, dan yang ketiga, sebagai sarana untuk menyehatkan tubuh. Tentu, kami berpikir bahwa ketika ini sudah menjadi sarana identitas, maka mereka juga sudah ada tuntutan oleh fans mereka. Contoh misalkan, Timnas Indonesia sudah menjadi identitas Indonesia, maka nantinya Timnas Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bisa menang di ASEAN ataupun di Piala Dunia dan lain sebagainya. Atau bagaimana The Jackmania merupakan identitas orang-orang Jakarta pada akhirnya. Kami percaya bahwa tuntutan itu juga baik untuk mereka karena mengapa? Karena secara tidak langsung ketika Anda bertanding, Anda butuh adanya pelatihan dan juga perlengkapan. Di mana hal ini dapat didapat dari uang-uang dan dana sponsorship yang ada. Uang komersil itulah yang membiayai seluruh bentuk pelatihan dan juga suplemen-suplemen Anda. Misalnya,
Ini membuktikan bagaimana pada akhirnya di sisi kami sistem olahraga akan jauh lebih baik pada akhirnya karena kita juga berusaha untuk memberikan hal yang maksimal ataupun agar atlet-atlet tersebut bisa bertumbuh dan juga berkembang. Di satu sisi, ini juga menjadi sarana hiburan. Kami berpikir justru dengan adanya komersialisasi ini seperti ditayangkan di TV, maka aksesibilitas hiburan di status quo akan jauh lebih mudah karena semua orang boleh lihat dan menikmati hal tersebut. Anda tidak perlu diwajibkan untuk datang ke stadion atau untuk membayar tiket yang sangat mahal. Anda hanya tinggal duduk di TV dan melihat tontonan tersebut secara gratis. Ini membuktikan mengapa pada akhirnya sarana hiburan juga dapat diakomodasi di sisi kami. Mengapa hiburan ini penting? Juri, Anda harus ingat bagaimana hiburan ini termasuk dalam kebutuhan tersier manusia. Kami berpikir bahwa hiburan ini penting ketika Anda sudah melakukan seluruh pekerjaan Anda dan Anda lelah, maka Anda juga butuh hiburan untuk melihat tim-tim kesayangan Anda. Di sisi mereka justru membatasi sarana hiburan masyarakat untuk masyarakat yang menyukai olahraga dan mewajibkan mereka untuk datang dan melihatnya secara langsung, sehingga pada akhirnya aksesibilitas untuk hiburan ini tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada di kaum kelas menengah ke bawah. Terlebih lagi tidak semua orang punya waktu untuk menonton dan datang ke stadion tersebut atau untuk melakukan olahraganya, sehingga mereka juga membutuhkan sarana hiburan setidaknya yang jauh lebih aksesibel. Inilah yang membuktikan mengapa padanya secara prinsip ini tetap sesuai dengan sistem olahraga itu sendiri. Namun yang kedua, efektivitas olahraga yang ada di Indonesia. Anda lupa bagaimana pemerintah kurang perhatian pada olahraga. Jadi tidak semua olahraga bisa di-cover oleh APBN. Sementara itu, banyak anak-anak dan orang-orang yang ahli dalam olahraga akan tetapi tidak bisa meneruskan bakatnya karena minimnya kesempatan, karena minimnya perhatian dari pemerintah. Mereka harus mengorbankan impian dan cita-cita mereka untuk menjadi pemain bola, misalkan menjadi pemain bulu tangkis, senam indah, loncat indah, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, mereka juga tidak bisa, walaupun mereka mengatakan, oh sudah ada PBSI dan PSSI. Kami berpikir bahwa persaingan untuk masuk sana itu sangat ketat. Untuk masuk PBSI, misalkan Anda harus mampu untuk mengalahkan seluruh orang di Indonesia. Inilah kita butuh jasa komersialisasi, seperti contoh kita butuh PB Jarum untuk bisa memfasilitasi pelatihan orang-orang di Indonesia di bulu tangkis, atau Aqua Danon di sepak bola. Sementara di sisi mereka mengorbankan cita-cita dan impian anak-anak tersebut. Yang kedua, kami percaya bahwa ada cabang-cabang olahraga yang tidak diperhatikan pemerintah, seperti contohnya senam lantai dan loncat indah, lompat jauh, dan lain sebagainya. Sementara ada banyak anak-anak juga yang ahli di sana, tapi mereka tidak dapat perhatian pemerintah karena pemerintah lebih fokus terhadap olahraga lain seperti sepak bola dan bulu tangkis. Inilah yang membuktikan mengapa komersialisasi ini penting untuk setidaknya memberikan pemerataan kepada seluruh olahraga, memberikan pemerataan hak kepada seluruh anak-anak agar mereka bisa difasilitasi sesuai dengan minat dan bakat mereka, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi, komersialisasi ini bisa menjadi ajang apresiasi mereka. Misalkan jika Anda ikut lomba Aqua Danon misalkan, maka Anda mendapatkan uang yang cukup besar sehingga Anda makin semangat untuk bisa berprestasi pada akhirnya. Di sisi mereka, sistem apresiasi itu tidak ada, Dewan Juri. Hal inilah yang membuktikan mengapa secara prinsip ini dibenarkan dan secara waktu habis. Olahraga Indonesia bisa dicapai. Oleh karena itu pilih dunia oposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama tim oposisi. Selanjutnya adalah pembicara kedua tim pemerintah. Waktu 7 menit 20 detik terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada pembicara kedua dari tim pemerintah dipersilahkan. Baik, apakah saya audible? Cukup. Halo? Baik, terima kasih. Untuk referensi POI, silakan pada kolom chat. Jika saya tidak menanggapi, berarti POI tidak saya terima. Baik, speech akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Tipping point perdebatan yang seharusnya kita klarifikasikan pada akhir perdebatan adalah bagaimana menyesali atau tidak menyesalinya peningkatan komersialisasi yang terjadi pada bidang olahraga, bukan Dewan Juri yang terhormat. Bukan sama halnya di sini tim oposisi mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menyesali komersialisasi olahraga tidak sama sekali menyesali komersialisasi olahraga di Indonesia, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa hal tersebut adalah salah kaprah dalam perdebatan karena mereka seharusnya meng-highlight mengenai peningkatan yang nantinya menjerumuskan atlet-atlet tersebut kepada eksploitasi, exposure yang berlebihan, ataupun bagaimana yang tidak sesuai dengan kontrak pada akhir perdebatan, bukan. Kami yakin dan percaya yang pertama adalah peningkatan komersialisasi tersebut akan mengarahkan Anda kepada profit, di mana klub nantinya memiliki interest yang berlebihan terhadap mendapatkan exposure tersebut di akhir perdebatan. Misalnya dengan Cristiano Ronaldo pada Head and Shoulder, misalnya dia memperagakan bagaimana dia menendang bola dan lain sebagainya, menyundul bola dan lain sebagainya. Hal tersebut justru akan meningkatkan interest masyarakat kepada sepak bola saja,
yang sama sekali tidak meng-highlight olahraga lain dan lain sebagainya. Peningkatan komersialisasi tersebut hanya menjerumuskan Anda kepada olahraga-olahraga tertentu yang idolanya juga diidolkan oleh semua orang dan lain sebagainya, bukan Dewan Juri atau Hormat. Maka kami rasa hal tersebut tidak komprehensif dan apple to apple untuk meningkatkan citra dari seluruh olahraga yang diinginkan oleh tim oposisi di akhir perdebatan Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa dengan adanya peningkatan komersialisasi tersebut akan ada profit-profit yang nantinya tidak seiring dengan janji yang seharusnya diimplementasikan oleh klub tersebut atau petinggi klub tersebut. Banyak kita lihat kasus-kasus di mana atlet sama sekali tidak mendapatkan uang pensiun mereka atau bagaimana mereka tidak mendapatkan exposure yang sama karena toh komersialisasi tersebut hanya datang kepada atlet-atlet tertentu, bukan. Sama halnya kita melihat bahwa ketika komersialisasi tersebut datang kepada masyarakat, maka masyarakat hanya akan pro kepada olahraga itu saja dan lain sebagainya. Pun di sini tim oposisi mengatakan kepada Anda bahwa itu adalah preferensi masing-masing untuk menjadi brand ambassador dan lain sebagainya. Namun kami klasifikasikan bahwa ketika Anda menjadi idol, ketika Anda menjadi orang yang nomor 1 di klub Anda, maka sama halnya Anda menerima BA tersebut atau brand ambassador tersebut karena Anda menginginkan popularitas yang lebih tinggi, bukan? Sifat alamiah manusia, mereka sama sekali tidak pernah puas dengan popularitas, dan at the end of the day, ketika memang mereka menginginkan popularitas tersebut ada di diri mereka, maka prinsip olahraga untuk sehat atau untuk tidak komersial tersebut tidak akan tercapai dengan baik di tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Mereka harus mengatakan kepada Anda mengapa pada akhirnya tidak akan terjadi eksploitasi secara berlebihan oleh klub yang memiliki interest tertentu untuk menaikkan nama klubnya dengan dasar komersialisasi dan lain sebagainya. Hingga akhir perdebatan mereka sama sekali tidak menyantumkan hal tersebut. Mereka hanya mengatakan kepada Anda di mana komersialisasi tersebut adalah preferensi pribadi dan lain sebagainya, namun kami bantah dengan adanya preferensi manusia yang tidak akan pernah puas dengan idol atau popularitas yang mereka miliki at the end of the day. Yang kedua adalah mengenai perjudian. Kami menyesali mosi peningkatan komersialisasi pada bidang olahraga ini karena pertama adanya maraknya perjudian yang terjadi di UK misalnya, ketika ada orang ataupun atlet yang menunggang kuda dan mereka harus membayar lotre untuk menonton atlet tersebut, bukan. Bisa Anda lihat di televisi ataupun di film-film yang telah meningkatnya komersialisasi ini dan membuktikan kepada Anda bahwa banyak orang mendapatkan profit dari komersialisasi olahraga tanpa memikirkan misalnya bagaimana kudanya atau memikirkan bagaimana atletnya yang tersakiti dan lain sebagainya. Dewan Juri terhormat. Hal tersebut buruk karena perjudian tersebut adalah hal yang ilegal, bukan. Misalnya kita kolerasikan dengan prinsip di Indonesia, tidak akan ada norma-norma kita yang menjustify bagaimana keilegalan dari perjudian tersebut hanya untuk Anda menonton kuda atau hanya untuk Anda menonton sesuatu hal yang harus dibayar dengan sekian juta atau sekian ratus rupiah atau sekian juta dolar jika di luar negeri, bukan. Hal tersebut nantinya akan bersifat buruk kepada citra olahraga yang sama sekali tidak kita inginkan. Citra olahraga seharusnya mereka menanamkan prinsip bagaimana olahraga tersebut pada akhir perdebatan adalah olahraga yang memang netral, olahraga yang sama sekali tidak memprovokasi pihak manapun atau tidak mengeksposur pihak manapun hal tertentu hanya karena pemerintahnya ingin mendapatkan interest atau mendapatkan devisa misalnya, atau hanya karena satu klub menginginkan nama-nama mereka tinggi di dunia persepak bolakan dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak apple to apple karena atlet ataupun olahraga yang Anda sorot itu hanyalah olahraga yang itu-itu saja, dan at the end of the day akan ada ketimpangan-ketimpangan berlebihan di akhir perdebatan di tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Lalu rebuttal selanjutnya, misalnya pada peningkatan komersialisasi tersebut kami sesalkan karena misalnya adanya profit di mana klub nantinya memiliki interest tertentu dan tidak akan bisa kita justify ketika klub tersebut tidak membayarkan satu insentif kepada para pemainnya, ya karena mereka telah berinvestasi berlebihan dengan BA misalnya, atau mereka berinvestasi kepada satu brand tertentu hanya untuk meningkatkan nama klub mereka, bukan. Itu adalah worst scenario yang akan datang dari tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat juga akan terjadi chaos yang sama-sama kita ketahui terdapat, misalnya chaos yang terjadi di Arema ataupun Persija dan memunculkan banyak korban jiwa, bukan. Hal tersebut terjadi karena adanya komersialisasi yang bisa kita lihat di koran misalnya ataupun di media massa. Ketika komersialisasi tersebut hadir, maka akan ada penerimaan tertentu atau provokasi yang datang dari pihak fans yang fanatik misalnya. Provokasi yang datang tersebut pada akhirnya akan memunculkan chaos yang terjadi di masyarakat, akan ada olahraga yang hanya diikuti oleh
orang-orang tersebut oleh orang-orang tersebut dengan merendahkan olahraga lainnya misalnya, atau merendahkan klub-klub lain karena mereka menang dalam komersialisasi, mereka meningkatkan aspek investasi mereka dalam komersialisasi dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, maka kami rasa di tim kami akan terjadi citra olahraga yang lebih sustainable, atau memang lebih menerapkan prinsip dari olahraga tersebut. Ketika Anda memangnya harus netral, Anda memang harus bermain dengan bagaimana Anda seharfiahnya seorang atlet atau seorang klub untuk mengayomi atlet Anda, bukan untuk berinvestasi mengenai BA, atau bukan untuk menyediakan exposure yang secara berlebihan sesuai konteks MOSI ini dengan meningkatkan komersialisasi dalam bidang olahraga tersebut. Ada hal buruk yang worst scenario tim oposisi yang sama sekali tidak mereka jawab. Yang pertama adalah bagaimana perjudian tetap hadir di sisi mereka ketika satu olahraga tersebut menginginkan lotre atau menginginkan exposure dari masyarakat, karena mereka tidak bisa membuka satu event misalnya, ketika mereka harus membuka event yang berikutnya, mereka harus membuka lotre yang sebanyak mungkin dari masyarakat dengan adanya komersialisasi, adanya provokasi kepada masyarakat. Yang namanya meningkatkan dari komersialisasi itu adalah hal yang buruk, Dewan Juri yang terhormat. Kecuali komersialisasi tersebut misalnya Anda hanya mengiklankan tanpa adanya unsur provokasi dan lain sebagainya. Yang kami sesali di sini adalah bagaimana peningkatan dari komersialisasi tersebut yang pada akhirnya nanti bisa menjerumuskan exposure secara berlebihan yang ditanamkan oleh klub tersebut agar nama mereka naik, dan exposure tersebut dicantumkan hanya kepada satu orang saja, ya karena mereka pro misalnya, atau karena mereka yang mendapatkan nama atau face di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah. Selanjutnya adalah pembicara kedua tim oposisi. Waktu 7 menit 20 detik terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada pembicara kedua dari tim oposisi, dipersilahkan. Halo semuanya, sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi karena di belakang saya sedang terjadi hujan yang lumayan deras. Apakah suara saya dapat terdengar? Tanpa terlepas dari hujan yang ada. Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Kalau misalnya saya terpotong di tengah jalan, entah karena koneksi, karena sedang hujan, atau memang karena masalah device saya, karena saya harus terpaksa menggunakan device kedua saya, tolong silakan untuk potong saya di tengah pidato saya. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kasus utama mereka lemah untuk 3 masalah yang akan saya bingkai di sini. Pertama, ini adalah mosi evaluatif. Berarti kita menyesali sesuatu karena kita berpikir ada dunia yang lebih baik sebagai alternatif. Masalahnya, alternatif ini tidak hanya kosong penjelasan, tapi juga kosong pembuktian kenapa alternatif mereka lebih baik. Selama dunia di alternatif mereka tidak lebih baik, tidak ada alasan untuk menyesali emosi. Mereka harus membuktikan itu. Kedua, stance yang mereka sesali adalah hal yang tidak memiliki urgensi. Potensi judi, jual beli atlet, fanatisme, dan sebagainya adalah konsekuensi logis dari komersialisasi. Kalau untuk mereka ini buruk, berarti mereka harus menyesali semua komersialisasi, termasuk komersialisasi seni, sains, komedi, dan lain sebagainya. Lebih lagi, kebanyakan perusahaan seperti yang dikatakan Rehan sudah mempertimbangkan spektrum dan target pasar ketika mereka menyewa atlet. Saya berpikir bahwa ini bukanlah harm yang eksklusif, ini adalah hal yang simetris terjadi di sisi oposisi, sisi tim pro. Mereka harus membuktikan sesuatu yang lebih daripada ini. Ketiga, tidak ada penjelasan terkait harm dari mencari profit. Saya tidak mengerti kenapa profit menjadi sesuatu hal yang buruk dan evil, atau menjadi sesuatu yang iblis di sisi mereka. Sifat tidak puas manusia, ambisi, dan segala macamnya adalah sifat dasar manusia. Sehingga tanpa komersialisasi pun mereka tetap ingin profit di sisi mereka, di sisi tim pro. Ini adalah hal yang simetris. Sebelum masuk ke argumentasi saya akan memberikan satu refutasi atau rebuttal terkait bagaimana mereka menggambar besar-besar tentang image, di mana komersialisasi membuat image olahraga menjadi buruk. Satu, tidak ada penjelasan kenapa orang akan serapu itu di sisi kami untuk melakukan tindakan kriminal ketika mereka terkenal. Mereka tidak bisa hanya membuat premis ini tanpa membuktikannya. Saya pikir tidak logis untuk mengatakan orang tidak akan berhati-hati hanya ketika mereka menjadi terkenal. Karena ada insentif hujatan dari masyarakat ketika Anda mendapatkan spotlight, dan orang-orang ini sebagai manusia, saya rasa ini adalah logika dasar bahwa kita tidak ingin dihujat dan di-cancel oleh masyarakat, sehingga mereka akan cenderung lebih berhati-hati ketika mereka mereka menjadi terkenal. Tapi yang kedua, kalau misalnya mengasumsikan kasus ini benar, pahami kenapa tim pro bisa tahu berita tentang perjudian atau berita tentang eksploitasi olahraga
karena ini secara masif dibicarakan orang-orang. Dan ini pembicaraan atau diskusi ini terjadi ketika ada komersialisasi karena orang menaruh spotlight pada olahraga. Artinya tidak ada likelihood di sisi tim pro orang bisa membicarakan ini secara masif juga. Diskusi masif ini akan masuk kepada argumen saya tentang tipping point check and balance. Karena kalau misalnya image itu penting di sisi proposisi, transparansi akan hilang sebagai bentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap industri olahraga yang membuat image mereka semakin buruk. Masuk ke kasus saya, 2 kasus. 1 tentang check and balance dan diskusi sosial dari yang diciptakan oleh olahraga, 2 tentang aksesibilitas untuk orang masuk ke olahraga. 1 tentang check and balance. Pahami bahwa isu sosial dan diskriminasi yang dibawa oleh pemerintah ada di 2 sisi dan ini simetris. Tapi pasti akan ada favoritisme kayak timbul karena satu orang yang menonjol entah untuk kemenangan atau sebagai wajah tim. Berarti masalahnya bukan tentang siapa yang lebih buruk, tapi siapa yang bisa menyelesaikan hal ini. 3 alasan kenapa mereka nggak bisa. 1, di sisi tim pro, mereka tidak memiliki platform untuk speak up jika minoritas, contohnya atau misalnya atlet minoritas, jika mereka adalah minoritas, karena misalnya olahraga tidak lagi menjadi fokus pemerintah atau fokus masyarakat. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan karena mereka tidak bisa speak up di media sosial. Ketika mereka speak up di media sosial, tidak akan ada spotlight kepada misalnya kayak kaum olahraga ini atau komunitas. Tapi yang kedua, di sisi proposisi, kalau mereka melakukan tindakan tidak manusiawi seperti eksploitasi, latihan terlalu keras, atau uang yang tidak cair, uang hadiah yang tidak cair, kasus ini akan cenderung dianggap sebagai kasus yang biasa saja dan tidak akan mendapatkan spotlight di sisi pro. Kenapa? Karena berarti ketika masyarakat tidak menaruh fokus atau tidak tertarik kepada kasus Anda, kasus-kasus ini tidak akan pernah bisa dibahas. Artinya, isu kemanusiaan mungkin tidak akan di-up. Artinya, secara kesimpulan, vulnerable actor akan semakin menderita di tim pro. Tapi yang ketiga, orang-orang yang berjuang mati-matian di sisi tim pro untuk mengharumkan nama bangsa tidak akan mendapatkan apresiasi yang lain. Apresiasi ini penting, karena berbeda dengan debat, di mana kamu bisa berdebat dan bersekolah di waktu yang sama, orang menjadi atlet tidak punya kesempatan untuk sekolah umum. Mereka mengorbankan masa kecil mereka mengorbankan pendidikan mereka untuk menjadi atlet sejak mereka masih kecil contohnya. Kenapa ini menjadi penting? 1, secara pertimbangan, isu sosial akan ada 2 sisi, simetris. Tapi sisi pro tidak memberikan kesempatan untuk isu ini diangkat, mereka harus membuktikannya. Kedua, vulnerability dari orang-orang. Favoritism adalah hal yang wajar. Tapi dengan favoritism, orang yang kurang terkenal, tapi punya label dari misalnya Arsenal atau dari Manchester United tetap akan disorot. Ini yang memberikan insentif pada orang-orang untuk mendapatkan keadilan. Artinya keadilan akan terjadi di sisi kami. Ketiga, insentif orang menjadi atlet. Pahami, ini juga adalah interest Indonesia karena olahraga adalah ajang politik di mata dunia. Negara yang menang lomba biasanya akan mendapatkan banyak insentif, banyak investasi contohnya, atau banyak pujian dari negara-negara lain. Berarti sebagai Indonesia kita ingin memberikan atlet insentif untuk menjadi atlet. Tapi di sisi proposisi ketika ini tidak dikomersialisasi, saya tidak tahu dari mana sumber profit ini akan membuat orang-orang terinsentif menjadi atlet di sisi tim pro. Tipping point-nya ada di 1, vulnerable actor tidak dipedulikan sebagai di tim pro sebagai komparasi terhadap di sisi kami. Kalau kalian percaya ketika kalian mementingkan vulnerable actor, kami melindungi mereka. Kedua, insentif orang menjadi atlet akan meningkat karena komersialisasi ini. Sebelum masuk ke isu kedua saya akan mengambil interupsi keluar. 3, 2, 1. Mereka sepakat dengan kasus pertama saya. Isu kedua tentang akses orang untuk menjadi atlet. Pahami, untuk beberapa orang, menjadi atlet adalah mimpi besar mereka yang mereka lakukan. Tapi di sisi oposisi, di sisi tim pro, mereka akan menekan. Kenapa? Karena konteks Indonesia. 3 alasan. 1, paham konservatif masyarakat Indonesia bahwa menjadi atlet itu adalah hal yang sia-sia karena tidak menghasilkan uang apa-apa. Lebih baik Anda menjadi dokter atau menjadi guru, contoh yang lebih banyak profitnya. Kedua, harga untuk menjadi atlet itu berat. Kita tidak berpikir tentang uang, tapi jika Anda berpikir menjadi debater itu berat, apa yang dikorbankan oleh misalnya atlet itu lebih berat. Mereka harus mengorbankan masa kecil ke teman-teman mereka, pendidikan mereka dan sebagainya hanya untuk menjadi satu orang atlet contohnya. Itu berarti harganya lebih berat di sisi ketika Anda ingin menjadi atlet. Tapi yang ketiga, komunitas olahraga di Indonesia tidak hanya sedikit, tapi kebanyakan tidak layak di berbagai tempat. Berarti kompetisi untuk masuk menjadi atlet, untuk mencapai mimpi Anda menjadi atlet yang baik atau atlet yang sukses contohnya akan sangat sulit karena Anda harus masuk ke organisasi tertentu contohnya yang sangat eksklusif di Jakarta. Artinya kemungkinan untuk orang-orang di rural area seperti di timur Indonesia tidak akan bisa mendapatkan akses ini, mereka harus membunuh mimpi mereka. Tapi kemudian kenapa ini menjadi penting di sisi kami? 1, karena di komersialisasi memberikan kesempatan orang-orang untuk meraih mimpi. Karena kita memberikan spotlight kepada orang-orang, contohnya kita menunjukkan bahwa menjadi atlet Anda juga bisa mendapatkan banyak uang, sehingga itu membunuh misalnya kayak stigma dari orang tua konservatif tentang bagaimana menjadi atlet itu adalah hal yang sia-sia. Dan jadi ini mempermudah akses untuk orang-orang mencapai mimpi mereka menjadi atlet. Tapi yang kedua, kita mengembangkan komunitas olahraga di Indonesia secara masif karena kita memberikan akses kepada masyarakat untuk mengembangkan bakatnya. Saya ingin memberikan framing utama kenapa ini penting. Pahami, ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi semua orang dan untuk orang Indonesia untuk
dan untuk seluruh orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka membayar pajak. Mereka sudah memenuhi tanggung jawab mereka untuk negara. Berarti negara harus memberikan ini. Sayangnya Indonesia adalah negara yang gagal untuk menyediakan fasilitas ini, terbukti dengan berbagai macam fasilitas olahraga yang saya tidak berkembang contohnya. Sehingga komersialisasi adalah satu-satunya cara untuk Indonesia memberikan reparasi untuk orang meraih mimpi bangga menjadi oposisi. Baik, terima kasih dari pembicara kedua tim oposisi. Selanjutnya adalah pembicara ketiga tim pemerintah. Waktu 7 menit 20 detik terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah, dipersilahkan. Panggilan untuk pembicara kedua dari mohon maaf, panggilan ditujukan kepada pembicara ketiga tim pemerintah. Apakah hadir di room? Maaf Kak, orangnya hadir di room, tapi udah open mic, nggak ada suaranya, mungkin sinyalnya lagi jelek, Kak, bentar. Oke, baik. Kami tunggu paling lama 2 menit ya. Jika sudah bisa langsung speak up saja. Halo Kak, udah kedengeran nggak? Oke, baik. Sudah terdengar. Untuk POI silakan di kolom chat, dan jika tidak saya respon, berarti saya tidak menerima POI dan jangan spam. Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Masuk ke dalam poin klarifikasi kami. Mereka datang dan mengatakan bahasanya pada akhirnya mosi ini adalah mosi komparasi, mengapa pada akhirnya kami harus menawarkan solusi kepada Anda. Coba Anda baca kembali bagaimana mosi ini berjalan. Kami hanya harus membuktikan kepada Anda mengapa pada akhirnya peningkatan komersialisasi ini akan buruk di status quo pada akhir kedepannya pada akhirnya bukan. Sehingga menurut kami hal tersebut sudah dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2 kami. Ataupun yang kedua, mereka juga menanyakan pada akhirnya bagaimana solusi kami, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menangkap bagaimana solusi kami yang sudah jelas bahwasanya kami akan tetap berada di status quo tanpa adanya peningkatan komersialisasi pada akhirnya bukan. Notis Dewan Juri yang terhormat, kami tidak memberikan sebuah penjelasan kepada Anda mengapa pada akhirnya komersialisasi akan hilang luluh lantak, mengapa pada akhirnya di sisi kami komersialisasi tidak akan ada sekalipun. Menurut kami datang kepada Anda yang kami sesali adalah peningkatannya bukan komersialisasinya, mengapa pada akhirnya hal tersebut akan buruk di sisi tim oposisi akan saya eksistensikan dalam ranah argumentasi saya. Masuk ke dalam kelas terkait dengan keadilan para atlet yang telah diglorifikasi oleh tim oposisi sampai akhir perdebatan kali ini. Yang pertama, mereka datang dengan mengatakan, dengan adanya komersialisasi, kamu akan mendapatkan banyak kesempatan untuk menjadi atlet kok. Respon kami yang pertama, ketika adanya misalnya PT Jarum yang akan memberikan kamu beasiswa, bagaimana kamu akan menjadi atlet. Pada akhirnya akan banyak orang-orang yang privilege saja yang akan mengakses hal tersebut pada akhirnya bukan. Anda sebagai orang-orang yang pada akhirnya tidak mempunyai privilege, misalnya Anda tidak mempunyai hubungan link dengan orang Jarum, pada akhirnya ketika Anda mempunyai bakat sekalipun di olahraga, pada akhirnya Anda juga tidak akan tersorot di Indonesia pada akhirnya bukan. Coba Anda kembali berkaca bagaimana karakteristik dari orang Indonesia itu sendiri. Ataupun yang kedua, lihat bagaimana ketika mereka datang dengan mengatakan, dengan adanya komersialisasi ini maka pada akhirnya tidak ada apresiasi kepada atlet. Menurut kami hal tersebut pada akhirnya tidak akan terjadi pada akhir bukan. Lihat bagaimana eksistensi Anda sebagai atlet. Yang pertama, ketika Anda sudah sulit-sulit untuk berjuang pada akhirnya untuk meraih sebuah juara, pada akhirnya hal tersebut adalah yang Anda pikirkan bahwasanya penghargaan terbesar adalah ketika Anda dinobatkan menjadi seorang juara pada akhirnya bukan. Lihat bagaimana hal ini akan buruk di sisi tim oposisi. Mereka akan memberikan sebuah tipping point bagaimana pada akhirnya apresiasi terbaik adalah banyak uang dan lain sebagainya. Hal tersebut akan buruk pada akhirnya bukan. Lihat bagaimana esensi dari olahraga akan hilang di sisi tim oposisi. Lihat bagaimana ketika adanya orang berpikir bahwasanya ketika Anda terapresiasi menjadi pemenang dari olahraga, pada akhirnya ketika Anda mendapatkan uang yang besar dari komersialisasi pada akhirnya bukan. Hal tersebutlah yang harus kita ubah bagaimana mindset masyarakat, mengapa pada akhirnya eksistensi sebagai Anda sebagai atlet pada akhirnya ketika Anda menang, ketika perjuangan Anda pada akhirnya telah dapat terbalaskan karena Anda dapat menang dan Anda mendapatkan nama sebagai champion pada akhirnya bukan. Ataupun yang kedua, di sisi kami pada akhirnya juga tidak akan semena-mena tidak akan memberikan ketika Anda juara satu klub sepak bola Anda tidak akan mendapatkan reward insentif dan lain
sebagainya. Di sisi kami hal tersebut juga akan tetap terjadi, namun kami tidak akan memberikan peningkatan terhadap hal itu. Notice don't jury. Masih masuk dalam eksistensi lainnya. Mereka datang dan mengatakan, oh dengan ada komersialisasi pada akhirnya akan banyaknya terbentuk kesempatan klub-klub secara masif dan lain sebagainya. Hal tersebut buruk pada akhirnya bukan. Ketika adanya penyeleksian tidak berdasarkan tidak berdasarkan kemampuan Anda pada akhirnya bukan. Sehingga even banyak sekali orang-orang yang membuka komersialisasi ketika Anda ditanggulangi sebagai atlet sepak bola misalnya. Pada akhirnya ketika banyak sekalipun ketika Anda tidak mempunyai kompeten, pada akhirnya Anda tidak akan dapat ter-hire di sana pada akhirnya bukan. Ataupun yang kedua, mereka datang dan mengatakan, oh bahwasanya pemerintah harus mempunyai, kita harus melakukan tersebut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakatnya. Lihat Dewan Juri yang terhormat. Tidak ada likely mengapa kita harus meningkatkan komersialitas dari hal ini. Lihat di sisi kami. Ketika tidak adanya peningkatan komersialisasi, pada akhirnya pajak ataupun tanggung jawab dari pemerintah dan kewajiban dari pemerintah akan lebih tertuntut di sisi kami pada akhirnya bukan. Dikarenakan tidak adanya pihak-pihak swasta yang akan mendukung sepak bola, sehingga pada akhirnya tuntutan yang jelas kepada pemerintah pada akhirnya untuk meningkatkan olahraga tersebut akan lebih terjadi di sisi kami pada akhirnya bukan. Ketika pemerintah akan dituntut oleh masyarakat, kamu harus dapat menanggulangi bagaimana olahraga yang ada di Indonesia itu pada akhirnya akan dapat terjalankan. Sehingga menurut kami pajak-pajak ataupun tuntutan tersebut akan lebih likely terjadi di sisi kami. Masih masuk ke dalam poin clash yang kedua. Mereka datang dan mengatakan, oh bagaimana dengan segi prinsipal? Mengapa pada akhirnya kami menawarkan kepada Anda pada akhirnya dengan tidak adanya perkembangan komersialisasi, pada akhirnya eksistensi olahraga itu akan lebih tercapai di sisi kami. Yang pertama, ketika adanya komersialisasi, maka pada akhirnya akan muncul case-case yang buruk pada akhirnya bukan. Ketika adanya skenario dalam pertandingan misalnya, ataupun mereka membayar agar tim A dan tim B kalah pada akhirnya bukan. Sehingga hal tersebut adalah hal yang likely dan terjadi di status quo. Lihat bagaimana pada akhirnya dengan adanya power dari komersial tersebut demi memenangkan tim kesayangan mereka akan membeli poin dari pertandingan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya itu kan buruk di sisi tim oposisi pada akhirnya bukan. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan ini sampai akhir perdebatan. Sehingga kami menang. Ataupun yang kedua, mereka menurut kami dengan adanya sistem jual beli atlet misalnya pada akhirnya bukan. Lihat bagaimana kesempatan dari atlet dalam negeri tidak akan terwujud di sisi mereka. Mereka datang dan mengatakan, oh pembelian jual beli atlet ini adalah hal yang boleh dikarenakan pada akhirnya kita membutuhkan atlet-atlet yang kompeten. Respon kami yang pertama, ketika Anda menitik poinkan bagaimana atlet yang kompeten sekalipun ketika itu tidak berasal dari negara Anda, maka pada akhirnya kebanggaan Anda sebagai orang Indonesia tidak akan terjadi di sisi mereka pada akhirnya bukan. Lihat bagaimana esensi dari olahraga itu sendiri. Olahraga adalah perjuangan bagaimana ketika negara Anda berjuang di ranah kancah internasional pada akhirnya bukan. Maka lihat case yang ada di oposisi. Ketika adanya komersialisasi, maka pada akhirnya pelatih-pelatih tersebut mempunyai sebuah rasionalitas mengapa mereka akan memberikan mengapa mereka akan menaturalisasi pemain dari luar negeri dengan membelinya. Lihat bagaimana buruknya hal tersebut. Ketika adanya hal tersebut terjadi, maka yang pertama, kesempatan Anda sebagai atlet dalam negeri pada akhirnya akan hilang pada akhirnya bukan. Dikarenakan Anda tersaingi karena adanya kemampuan dari orang luar negeri yang pada akhirnya lebih kuat dibandingkan Anda sehingga Anda tidak masuk kualifikasi. Ataupun yang kedua, even mereka bertanding dan menang pada akhirnya bukan. Yang kalian bawa pada akhirnya bukan hanya nama Indonesia semata yang ada klub Indonesia menang juara dunia, bukan berasal dari tanah negara Anda sendiri pada akhirnya bukan. Sehingga menurut kami esensi dari perjuangan dalam negeri pada akhirnya tidak akan tercapai di sisi mereka. Saya eksistensikan lebih lanjut bagaimana worst case di sisi tim oposisi tidak mereka jawab. Lihat bagaimana judi online yang ketika adanya komersialisasi tersebut akan menggiring Anda kepada judi online. Hal tersebut eksis di dalam status quo pada akhirnya bukan. Ketika banyaknya orang yang mengakses judi-judi tersebut baik klub luar negeri dan lain sebagainya. Lihat bagaimana karakteristik dari orang Indonesia yang akan termakan banyak oleh hal-hal tersebut. Bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang. Ketika adanya masyarakat yang notabene menengah ke bawah, pada akhirnya mereka lebih mempunyai mindset mengapa pada akhirnya bekerja sedikit, penghasilan harus banyak. Pada akhirnya akan muncul tawaran bagaimana mereka akan melakukan sebuah sistem meraih uang banyak dalam waktu dekat. Dan solusi tersebut adalah judi. Mengapa pada akhirnya ini akan buruk di sisi tim oposisi? Ketika adanya komersialisasi yang pertama, yang pertama adalah ketika ini terjadi, maka likely orang Indonesia lebih terpengaruh dengan judi tersebut. Ketika mereka tidak akan hilang dari lingkaran setan, pada akhirnya ketika mereka tetap miskin, punya uang buat pergi ke judi. Terima kasih. Terima kasih pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya adalah pembicara ketiga tim oposisi. Waktu 7 menit 20 detik terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada pembicara ketiga dari tim oposisi di... Cek suara kau terdengar.
Terdengar, rekan. Oke, berikan saya waktu beberapa detik untuk menyiapkan pidato saya. Oke, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Setidaknya ada 2 frame penting kenapa tim pemerintah nggak bisa champion di debat ini. Pertama, kami rasa ini debat evaluatif. Maka tim yang menang adalah tim yang bisa membuktikan kenapa dunia mereka akan baik bagi sirkuit olahraga dan dengan cara apa benefit mereka bisa sustain, dapat dana dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kami rasa mereka backlash dengan bilang kalau misalkan investor itu sebagai solusi di sisi mereka, sama menjelaskan 3 sub alasan. Pertama, mereka nggak jelasin kenapa dan dengan cara apa kredit investor itu bisa tercapai. Kedua, kenapa chaos itu bisa diatasi di sisi mereka. Ketiga, kenapa investor mau invest ke tim kecil atau ke cabang olahraga tertentu yang mereka glorifikasi sebagai harm. Kalau mereka nggak bisa jelasin ini, harm mereka nggak akan jalan. Ada 2 kelas dalam debat ini. Pertama, apakah komersialisasi dibenarkan? Kedua, sisi mana yang akan lebih berdampak baik bagi sirkuit olahraga. Premis argumen mereka cuma bilang kalau misalkan komersialisasi itu buruk bagi citra olahraga, agensi berlomba-lomba mencari atlet dan juga fans yang fanatik. Kami rasa tiga alasan kenapa premis ini nggak bisa dibeli. Pertama, mereka tidak pernah jelaskan kenapa keadilan terkait tim kecil yang tidak ter-highlight bisa dapat insentif di sisi mereka. Kedua, kenapa olahraga tidak bisa diintervensi dengan faktor lain, dan kenapa fanatik tidak akan terjadi tanpa adanya komersialisasi. Saya akan jawab kenapa itu salah. Pertama, kami rasa kenapa komersialisasi olahraga Indonesia itu dibenarkan. Pertama, kami rasa ajang olahraga sebagai kompetisi atau sebagai sirkuit yang fun itu bisa terjadi di sisi kami. Kami rasa komersialisasi itu tidak mengganggu sama sekali. Prerequisite dari premis ini adalah yang pertama, kami rasa komersialisasi di status quo itu tidak mengganggu jalannya olahraga sama sekali. Misalkan komersialisasi yang terjadi itu cuma kayak misalkan media partner di baju pemain atau misalkan papan lampu sponsorship yang ada di luar lapangan tersebut. Artinya apa? Olahraga masih bisa dilakukan secara fun dan harm mereka gak akan jalan di sisi kami. Kedua, sponsor itu diperlukan untuk membuat kompetisi menjadi semakin meriah. Misalkan mereka akan mensponsori pertandingan agar tiket menjadi lebih murah, atau misalkan nambah insentif peserta yang membuat semangat, atau misalkan memeriahkan pertandingan dan lain sebagainya. Bukan. Namun berikutnya, kenapa spotlight komersialisasi itu bisa adil dan ini selalu ditanyakan di mereka, bukan? Akan saya jawab. Pertama, kami rasa di status quo, result dari pertandingan juga akan adil bagi seluruh orang berdasarkan merit. Prerequisite dari premis ini adalah yang pertama, yang dapat spotlight ketika foto hasil pertandingan itu sebagai tim. Contohnya tim Persija, Persib, dan bajunya ada sponsor buat funding tim tersebut. Artinya apa? Yang dikredit adalah tim itu sendiri, bukan? Jadi nggak ada sama sekali ketidakadilan di dalam tim. Kedua, even if yang di spotlight cuma satu orang, oke, kita bermain dengan skenario mereka kayak kaptennya atau misalkan striker terbaik dari tim itu, kenapa itu nggak apa-apa? Pertama, kami rasa yang di spotlight juga dipilih berdasarkan merit. Artinya mereka bermain yang paling bagus di antara tim yang lain. Artinya apa? Mereka layak untuk dapetin hal tersebut juga, bukan? Kedua, kredit kepada tim juga masih terjadi di sisi mereka, bukan? Seperti contohnya, misalkan ada soft promotion, pakai baju pas dapat job iklan shampoo, misalkan yang kayak mereka bilang. Artinya apa? Artinya tim pada akhirnya tetap bisa kredit kalau misalkan mereka bermain dengan baik. Namun at worst skenario, kenapa kesakralan di dunia olahraga itu tetap terjadi di sisi kita? Pertama, di status quo tetap bisa menjalankan kompetisi seperti biasa, tapi dikredit dengan cara misalkan terima kasih sama MC, atau sehingga pada akhirnya apa? Olahraga masih bisa berjalan seperti biasa. Akan ada kontrak sosial terkait bagaimana perjanjian itu sendiri, bukan? Sehingga pada akhirnya kamu bisa memilih apakah kerjasama dengan komersialisasi ini bisa menguntungkan event atau tidak, atau misalkan backlash dengan eventnya atau tidak. Kedua, kami rasa di status quo suatu kompetisi juga berjalan dengan sangat respect terhadap kultur-kultur tertentu. Misalkan walaupun ada brand, mereka masih bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka bisa menyanyikan lagu kebangsaan dari tim mereka dan lain sebagainya. Sehingga kesakralan yang mereka takutin itu nggak terjadi di sisi kami. Terakhir, kenapa olahraga di Indonesia bisa meng-highlight tim kecil dan ini selalu ditanyakan di sisi mereka. Saya akan jawab kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama, company komersialisasi punya kapasitas untuk interest pragmatis, yaitu promosi company mereka. Itu disebabnya, bahkan mereka mention terang-terangan bahwa di status quo sudah ada beasiswa Jarum, DBL dan lain sebagainya juga, bukan?
Kedua, di status quo, kompetisi ini menjangkau sekolah kecil dan sebanyak-banyaknya untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini sebagai ajang yang paling prestis di masa mereka seperti SMA, ada cup, event cup DBL, atau misalkan untuk SMA nasional sumpama. Sehingga prerequisite dari premis ini adalah yang pertama, perusahaan itu punya SDA yang banyak buat bikin event yang bagus, durasi yang lebih panjang, atau misalkan lapangan yang lebih luas untuk cabang olahraga yang lebih banyak dan lain sebagainya. Sehingga itu menjawab seluruh ketakutan mereka bagaimana pada akhirnya kalau misalkan cabang olahraga kecil gak ke highlight, itu akan terjadi di sisi kami, bukan? Kedua, prinsip media partner yang terdiri dari beberapa perusahaan yang bersama-sama mensponsori acara agar lebih meriah. Artinya apa? Artinya akan ada insentif yang lebih besar. Sehingga ketakutan mereka tentang bagaimana pada akhirnya nggak akan terjadi perusahaan-perusahaan atau cabang olahraga yang gak ke highlight sama sekali. Namun di sisi mereka, orang-orang akan mendapatkan event atau menyelenggarakan event hanya berdasarkan cara-cara yang sulit, seperti misalkan Johan Rizal sebagai panitia dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya mereka nggak bisa bahkan menjalankan event mereka sendiri di ajang yang populis sekalipun, sehingga mereka nggak bisa beli argumen itu. Namun kenapa sirkuit olahraga tidak akan chaos di sisi kami, dan ini seluruh ketakutan mereka saya akan jawab. Pertama, terdapat peraturan di dunia olahraga seperti misalkan sudah ada petugas penegak hukum dan lain sebagainya, seperti contohnya di status quo di lapangan sudah ada polisi atau satpam yang untuk menertibkan supporter mereka tersebut jika mereka rusuh, bukan? Kedua, terdapat check and balance di dalam sosial media, misalkan di status quo sudah ada check and balance, misalkan jika kita sebagai supporter tidak bisa mengubah sikap kita, maka kita akan dicap buruk sebagai supporter yang tidak tertib dan lain sebagainya, sehingga akan ada kampanye-kampanye khusus untuk mengubah movement agar berperilaku yang lebih baik di sisi kami. Namun pertanyaan terakhir adalah kenapa komersialisasi tidak membuat chaos dan gak ada hubungan satu sama lain? Kami rasa pertama, tujuan komersialisasi itu pure untuk misalkan pemasaran produk saja, sehingga mereka pengen produk mereka dinotis atau mereka misalkan ingin produk mereka tetap relevan di mata masyarakat. Sehingga pada akhirnya apa? Sehingga pada akhirnya tidak ada interest sama sekali untuk membuat suatu narasi atau misalkan chaos yang terjadi itu disebabkan oleh brand tersebut. Tidak ada penjelasan hal tersebut juga, bukan? Kedua, justru karena mereka punya power, perusahaan juga akan mempunyai beban moral untuk mengatasi chaos ini. Dan ketakutan mereka nggak akan terjadi dikarenakan beberapa prerequisite. Pertama, interest pragmatis untuk sama-sama berkontribusi melalui social movement agar mereka menjadi komunitas yang memiliki solidaritas yang tinggi, atau misalkan perusahaan ingin mempunyai beban moral untuk sama-sama berkontribusi sebagai perusahaan yang mendukung atau memban sifat-sifat yang kekanak-kanakan sebagai supporter seumpama. Kedua, ini sangat penting dan sangat efektif di sisi kami dikarenakan beberapa alasan. Pertama, mereka punya fans yang banyak. Artinya kefanatikan yang mereka katakan itu bisa terjadi dan bisa di manage di sisi mereka, di sisi kami. Karena apa? Karena mereka akan nurut ketika idolanya berkampanye, ketika idolanya mengatakan bahwa kita sebagai orang Indonesia harus solid, gak boleh malu-maluin dan lain sebagainya, mereka akan nurut di sisi kami juga, bukan? Namun pertanyaan berikutnya, kenapa narasi yang disebarkan kepada fans-fans ini akan kredibel? Di sisi kita akan membuat promosi yang artinya mereka bisa speak up secara proper, seperti contohnya mereka melalui platform yang tepat, misalkan mereka akan disewa dengan menggunakan company perusahaan yang bahkan memiliki spotlight media YouTube yang gede misalkan, atau misalkan agar movement-movement mereka lebih bisa dinotis, sehingga berdasarkan hal tersebut, berdasarkan satu, interest perusahaan itu untuk pragmatis menjaga image mereka untuk berkontribusi, dan yang kedua, secara platform mereka memiliki SDA yang proper untuk bisa memfasilitasi, kita bangga champion debat ini. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga pada tim oposisi. Baik, karena semua anggota tim sudah menjabarkan pendapatnya, kini saatnya kedua tim untuk mengajukan pembicara balasan. Sesi ini akan diawali dari tim oposisi. Kepada pembicara dari tim oposisi, waktu 4 menit 20 detik terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada tim oposisi dipersilahkan. Halo, saya ingin memastikan bahwa suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar jelas. Oke, sebelum saya memulai pidato reply saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, juri, juga tim lawan karena debat yang terjadi itu sangat menarik. Saya sangat senang berdebat di grand final, bahkan seluruh kompetisinya sangat menyenangkan. Saya sangat bangga untuk menjadi bagian dari Anapora. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Juri, saya rasa debat ini jelas, tidak ada tipping point yang tidak kami buktikan, tapi sayangnya mereka tidak bisa membuktikan apapun di debat mereka, di speech mereka. Ada 2 masalah sebelum masuk ke tipping point. 1, sorry, ini bukan debat average atau debat rata-rata, di mana Anda bisa menelan bulat-bulat, Mosi menyesali dengan hanya menjelaskan harm. Ini grand final, coy, di mana percuma jika Anda menjelaskan bahwa dunia kami buruk, tapi tidak ada dunia yang lebih baik dari dunia kami. Maka otomatis dunia kami tetap menjadi yang terbaik, walaupun dunia kami buruk. Kalau itu adalah logika mereka. Kedua,
Ini adalah pahami bahwa komersialisasi atau semua harm yang mereka jelaskan adalah konsekuensi logis dari komersialisasi. Kalau untuk mereka, misalnya perjudian segala macamnya ini buruk, mereka harus menyesali semua komersialisasi, termasuk komersialisasi seni, komersialisasi sains, komersialisasi komedi, dan sebagainya. Berarti mereka juga menyesali semua orang yang mencari uang dengan cara yang halal. Karena menjadi komersialisasi bukanlah cara yang haram, bukan? Apa kesimpulannya? Selain tidak memiliki harm, ini juga tidak memiliki link back pada mosi, yaitu olahraga. Karena kalaupun 21 menit dari pidato mereka adalah benar, tidak ada link back terhadap eksklusivitas. Kenapa harm itu hanya terjadi pada komersialisasi olahraga? 2 tipping point. 1 tentang image dari industri olahraga, yang kedua tentang aksesibilitas, yang berbicara tentang long term. 1 tentang image dari industri olahraga. Mereka mengglorifikasi kasus ini, tapi mereka tidak pernah menyentuh kasus kami tentang bagaimana komersialisasi itu berbicara tentang bagaimana kita memberikan akses untuk orang-orang untuk misalnya kayak bisa berstick up contohnya tentang masalah yang terjadi di industri olahraga mereka. Satu-satunya argumen mereka yang mereka glorifikasikan adalah judi, ada misalnya kayak eksploitasi dan sebagainya. Saya tidak mengerti kenapa judi akan hilang di sisi mereka kalau misalnya mereka bisa melakukan hal ini. Kami membuktikan pada Anda, judi terjadi karena banyak hal yang terjadi di luar dan tidak hanya terjadi karena olahraga saja. Tapi yang kedua, kami menjelaskan bahwa image menjadi hal yang baik di sisi kami ketika ada transparansi. Dan transparansi ini datang ketika ada komersialisasi di mana orang menaruh konsen atau menaruh spotlight terhadap industri olahraga. Tidak ada likelihood kenapa image di sisi mereka akan baik ketika tidak ada orang yang menaruh perhatian pada olahraga. 2 kesimpulan di sini. 1, secara vulnerable, kalau misalnya ada atlet dari Papua yang didiskriminasi di tim olahraga, mereka akan didiamkan. Yang kedua, kalau misalnya ada korupsi di industri olahraga atau misalnya ada uang hadiah yang tidak cair, kasus ini tidak akan di-blow di sisi pemerintah karena tidak ada komersialisasi, tidak ada orang yang menaruh peduli. Tapi oke, saya ambil kasus terbaik mereka, ada insentif pada judi dan eksploitasi. Masalahnya, tidak ada analisis kenapa yang eksklusif pada olahraga. Malah di industri lain, seperti misalnya industri entertainment, industri kepolisian, dan lain sebagainya, perjudian dan hal-hal yang cenderung ilegal itu lebih tinggi. Apa kesimpulannya? Kasus mereka tidak sama sekali membuktikan ada urgensi dan eksklusivitas. Ini adalah argumen untuk menyesali komersialisasi, bukan menyesali komersialisasi olahraga. Ada perbedaan di dua situ. Jadi, kesimpulannya, di kasus terbaik mereka, saya tidak melihat ada poin kemenangan karena mereka bergantung kepada harm. Dan harm mereka sama sekali tidak eksklusif, karena judi akan tetap ada di sisi pro, eksploitasi tetap akan di sisi pro, terus apa yang mereka capai sebenarnya? Tipping point kedua, tentang akses untuk atlet Indonesia mencapai mimpi mereka. Pahami tidak sama sekali direspon dan memberikan tipping point. Karena satu-satunya analisis mereka ada di third speaker mereka tentang di sisi kita menjadi atlet akan menjadi privilege. Kalau memang benar menjadi atlet adalah privilege di sisi kita, maka menjadi atlet akan semakin susah di sisi oposisi, di sisi tim pro, karena hanya ada satu komunitas olahraga. Karena di sisi misalnya komunitas yang lain tidak terlalu berkembang. Karena kalau misalnya di sisi kita jelek, di sisi pemerintah mereka lebih buruk lagi. Kedua, mereka tidak menjelaskan bagaimana apresiasi. Bahkan kami menjelaskan seberapa krusial seseorang untuk menjadi atlet. Apa saja yang mereka korbankan dan itu sangatlah penting. Kita memberikan sedikit apresiasi karena menunjukkan ada profit dari komersialisasi. Ini juga ditambah dengan deltanya tentang bagaimana politisasi nama Indonesia akan lebih baik karena pandangan dunia terhadap olahraga itu sangatlah positif. Ini membuktikan bahwa di sisi kita bisa membuktikan, bisa membuat delta yang lebih besar sehingga secara internasional Indonesia semakin dipandang ketika ada komersialisasi. Apa tipping point-nya? Tidak ada analisis di sisi mereka tentang bagaimana dunia industri olahraga akan lebih baik, karena kita tidak berbicara tentang image, tapi tentang masa depan, yaitu atlet di masa depan. Kami memberikan insentif kepada atlet untuk masuk ke industri olahraga dan membuat mereka berkembang karena ada insentif image bangga menjadi tim oposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara dari tim oposisi. Dilanjutkan dengan tim pemerintah. Waktu sama 4 menit 20 detik, terhitung ketika saudara mengucapkan kata pertama. Kepada tim pemerintah dipersilahkan. Baik, pidato saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, mengapa tim pemerintah adalah satu-satunya tim yang harus dimenangkan? 1, kami telah menjelaskan kepada Anda bagaimana sebenarnya kami mengkontekskan komersialisasi dan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk daripada komersialisasi itu sendiri. Pun ketika tim oposisi menanyakan kepada kami atau melemparkan BOP bagaimana sebenarnya hal ini akan buruk dan mereka mengatakan ini adalah suatu hal yang perlu dikomparasi dan sebagainya, lihat bagaimana sebenarnya kami telah mengkomparasi hal tersebut sedari awal. 1,
kami telah memberikan justifikasi kepada Anda bahwa kami melihat komersialisasi sini adalah dalam bentuk satu, atlet-atlet yang dijadikan bintang iklan atau brand ambassador itu pada akhirnya hanya akan memperburuk daripada citra olahraga atau citra daripada atlet itu sendiri, bukan. Pun pada akhirnya kami telah menjelaskan kepada Anda bahwa gimana pada akhirnya hal ini tidak akan pernah bisa membuat survive daripada tim-tim kecil, bukan pada akhirnya. Karena ketika kita melihat adanya komersialisasi, pembicara dua kami telah menyampaikan bahwa pun hanya akan menyasar daripada tim-tim besar atau olahraga-olahraga yang memang banyak digandrungi, bukan. Seperti disebut saja sepak bola ataupun bulu tangkis. At least pada akhirnya akan ada tendensi di mana olahraga yang selain itu tidak mendapatkan komersialisasi yang sebegitu besar, bukan. Sehingga dengan meningkatnya komersialisasi ini, ditakutkan pada akhirnya hal ini hanya akan menyebabkan suatu hal yang memperburuk keadaan, bukan. Catat bahwa dari awal kami tidak pernah menjustifikasi kepada Anda bahwa kami betul-betul menolak adanya komersialisasi, bukan. Kami menyesali adanya peningkatannya sedari awal. Sehingga hal yang terjadi kemudian adalah seperti misalkan ketika komersialisasi ini dalam bentuk jual beli atlet pada akhirnya, ketika ini meningkat, maka pada akhirnya akan banyak atlet luar negeri yang ke dalam negeri misalnya dibeli atau diperjualbelikan. Kami rasa ini akan buruk karena sedari awal pun kami telah menjelaskan bagaimana pada akhirnya ini akan menyebabkan pertanyaan besar daripada masyarakat Indonesia, apakah atlet Indonesia tidak sekredibel itu pada akhirnya, sehingga tempat-tempat yang seharusnya diisi oleh para atlet Indonesia itu diisi oleh atlet luar negeri, bukan pada akhirnya. Atau tiga, kasus yang sama sekali tidak pernah di-engage daripada tim pemerintah oleh tim oposisi adalah kami membawakan bagaimana pada akhirnya ketika peningkatan komersialisasi ini terus dibiarkan akan ada probabilitas di mana banyaknya atau besarnya yang namanya perjudian misalnya pada akhirnya, di mana ketika Anda bisa melihat di status quo seperti misalnya pacuan kuda yang mereka mengkomersialisasi hal itu dan menjadi suatu hal perjudian dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa ini pada akhirnya mencederai daripada esensi atau bagaimana olahraga itu sendiri, bukan. Yang melihat adanya sportivitas atau bagaimana pada akhirnya hal ini harusnya mencontohkan hal yang baik dan lain sebagainya. Kami percaya ketika ini membawa suatu harm yang begitu besar, ini perlu untuk disesali karena peningkatannya tidak perlu untuk didukung, bukan pada akhirnya. Pun dari sisi tim pemerintah, dari sisi tim oposisi, mereka hanya mengglorify bagaimana pada akhirnya ini akan baik karena mereka punya pendanaan dan lain sebagainya, ini akan baik bagi nama tim dan lain sebagainya. Kami percaya pendanaan pada akhirnya tetap ada, bukan dengan yang namanya adanya investor dan lain sebagainya yang sudah cukup pada status quo dan tidak perlu adanya lagi ditingkatkan dengan komersialisasi, bukan. Pada akhirnya peningkatan komersialisasi ini hanya akan menjadikan suatu hal atau menjadikan chaos pada akhirnya, bukan, sehingga misalkan akan ada muncul hal-hal yang fanatik pada akhirnya dan lain sebagainya. Kami rasa pada status quo saat sekarang ini, fanatisme memang sudah ada. Namun pada akhirnya kami telah menjelaskan bagaimana dengan meningkatnya komersialisasi ini, fanatisme akan justru lebih meningkat karena adanya exposure, bukan pada akhirnya. Exposure pada akhirnya dan at least mereka dan pada akhirnya atlet-atlet tersebut akan menjadi buruk seperti misalnya ketika mereka kalah, mereka akan dijudge dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut kami rasa cukup untuk menjustifikasi mengapa pada akhirnya peningkatan komersialisasi dalam bidang olahraga di Indonesia itu terjustifikasi untuk dapat disesali pada akhirnya, bukan. Sehingga untuk itu vote untuk tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pemerintah yang sudah memaparkan hasilnya. Oke, selanjutnya yakni sesi deliberasi. Untuk Dewan Juri dipersilakan untuk melakukan deliberasi terlebih dahulu. Waktu deliberasi selama 10 menit. Hai panitia, mau tanya dong, untuk jurinya dikasih breakout room nggak ya? Oke, thank you. Baik, untuk juri akan kami sediakan breakout room. Mohon ditunggu beberapa saat ya, Kak. Terima kasih.
Baik, karena Dewan Juri sedang melakukan deliberasi, di sini saya izin mengumumkan bahwa untuk seluruh tim peserta diimbau untuk hadir dalam webinar nasional Anafora yang akan dilaksanakan pada Sabtu 15 Oktober 2022. Hal ini diwajibkan untuk seluruh peserta hari ini karena pada acara tersebutlah akan diumumkan pemenang lomba debat Anafora